Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib ojek di Podcast Palu. Siaran kami disiarkan langsung di halaman Podcast Palu di Facebook dan juga di channel YouTube Podcast Palu. Dan buat Anda yang mungkin sejak tadi sudah menantikan siaran ini, bisa langsung membagikan siaran langsung kami di halaman Facebook agar bisa disaksikan oleh teman-teman lain yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah. Nah, seperti biasa obrolan jelang maghrib menampilkan narasumber-narasumber yang sudah kami pilih untuk Anda dengarkan, dan kali ini memang kita sudah sepekan menghadirkan para politisi, dan memang karena tahun ini adalah tahun politik, tahun di mana para politisi sedang bertarung untuk memperebutkan kursi nomor 1 dan nomor 2 di Sulawesi Tengah, maka kita menghadirkan juga para calon-calon yang akan bertarung. Nah, sore hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan, yaitu Pak Hidayat Lamakarate. Assalamualaikum Kak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bartolomeus Tandikala. Pak Barto, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Nah, seperti biasa kita masih dalam protokol COVID-19, sehingga kita bertiga masih menggunakan protokol masker dan juga menjaga jarak. Ini sudah hampir 1 meter Kak Dayat ya. Baik, nanti bisa dibuka maskernya biar lebih jelas obrolan kita. Kita sambil santai minum teh, minum kopi di Warkop Nagaya, Cafe Nagaya di Jalan Sisingamangaraja. Nah, tema kita sore ini adalah membedah visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah. Ini bukan mendahului dari penyelenggara yaitu KPU, tetapi ini adalah bagian dari upaya kami agar bapak-bapak yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Sulawesi Tengah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat apa yang mereka bawa untuk bisa bertarung di Pilkada Sulawesi Tengah. Saya mulai dari Kak Dayat. Pak Hidayat Lamakarate ini adalah seorang birokrat. Begitu juga dengan Pak Bartolomeus, seorang birokrat ulung yang mereka sejak berkarir di dunia birokrasi tentu juga banyak mempelajari hal-hal yang menyangkut pemerintahan dan hal-hal lain. Namun dalam visi misi juga kita ingin tahu apakah ini juga mereka masukkan dalam visi misi mereka. Kak Dayat, soal visi misi yang dibawa oleh pasangan Hidayat Barto ini, apa yang paling titik utamanya soal apa? Ya, jadi terima kasih. Kalau kita bicara soal visi yang akan kami bawa ke depan, itu kami sudah coba rumuskan ya, apa yang menjadi visi kita ke depan, yaitu kita akan membawa Sulawesi Tengah ini dengan visi Sulteng bangkit ya, Sulteng bangkit, kemudian berdaya saing unggul nasional, kemudian dia berbudaya dan dilandasi oleh iman dan takwa. Kenapa kita bicara soal Sulteng bangkit? Artinya kita akan rumuskan dia, tuangkan, turunkan dia dalam misi dan program kerja yang nanti akan mudah sekali dipahami oleh masyarakat. Misinya itu diantaranya adalah memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana 28 September kemarin yang sekarang ini masih banyak kemudian disoroti berkaitan dengan penyiapan fasilitas dan sebagainya, itu kita pastikan akan kita selesaikan di saat pertama ketika insya Allah kalau Allah memberi amanah. Tahun-tahun pertama menjabat. Tahun pertama kalau Allah beri amanah menjadi gubernur, kita akan selesaikan Sulteng bangkit. Kemudian yang kedua, berdaya saing unggul nasional. Sebenarnya Sulawesi Tengah ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk kita bisa berdaya saing unggul nasional. Kita ambil contoh saja misalnya, bahkan bukan cuma nasional, internasional. Sektor pariwisata misalnya, kalau itu kita kembangkan. Kemudian sektor-sektor lainnya. Nah, kalau sektor-sektor lainnya juga kita kembangkan, ini juga memberi ruang kepada Sulawesi Tengah, bahkan apalagi sektor industri. Kalau kita lihat hari ini, siapa yang tidak tahu tentang potensi sumber daya alam kita yang ada di beberapa daerah, Morowali contohnya, kemudian di Banggai. Itu potensi-potensi yang sangat luar biasa yang bisa mendorong kita berdaya saing unggul nasional. Kemudian berbudaya. Sulawesi Tengah ini kalau kita kembali kepada sejarah, termasuk salah satu wilayah yang dulu itu kemudian sangat memperhatikan persoalan budaya, adat istiadat dan budaya. Nah, budaya ini bisa mengangkat daerah kita menjadi sesuatu yang menarik untuk orang datang melihat. Nah, itu. Kemudian dibungkus terakhir dengan dilandasi oleh iman dan takwa. Artinya bagaimana kita memastikan bahwa kehidupan keberagamaan di Sulawesi Tengah ini oleh pemerintah akan dijamin dapat dilakukan oleh semua masyarakatnya dari berbagai macam agama yang ada di Sulawesi Tengah ini. Pemerintah akan menjamin bahwa mereka mampu bisa
melakukan aktivitas keberagaman itu dengan aman, nyaman, dan kemudian tentu kita akan mengembangkan bagaimana masing-masing bisa menjalankan agamanya dengan baik. Saya kira itu. Nah, di dalam visi misi tadi Pak Cagup sudah menyebut soal ada upaya untuk restrukturisasi, termasuk perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan setelah beberapa daerah di Sulawesi Tengah ini dilanda bencana. Pak Barto yang sehari-hari berkecimpung dengan itu sewaktu masih di BPPD, bagaimana melihat visi misi perihal pembangunan manusia pasca bencana? Ya, terima kasih. Jadi memang selain yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, tentunya saya sangat siap untuk mendampingi beliau dalam hal membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik ke depan. Ya, jadi dalam hal akibat bencana beberapa waktu yang lalu, tentunya kami bersiap untuk memperbaiki semua hal-hal yang rusak, rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk infrastruktur yang rusak. Kemudian yang paling penting sekali dari akibat bencana kemarin adalah bagaimana membuat masyarakat Sulawesi Tengah ini tangguh terhadap bencana. Tangguh terhadap bencana itu artinya sebelum orang lain datang menolong, yang bersangkutan dan keluarganya sudah siap untuk menyelamatkan diri. Ya, itu yang menjadi program kami nantinya, bagaimana membuat masyarakat Sulawesi Tengah tangguh terhadap bencana. Ya, Pak Hidayat, Sulawesi Tengah ini kan ada 4 daerah yang kemarin diguncang bencana dahsyat. Tetapi juga di beberapa daerah lain juga bencana-bencana lain juga sudah ikut melanda. Praktis beberapa pembangunan di wilayah itu juga terganggu. Nah, dalam breakdown visi misi Pak Hidayat dan juga Pak Barto, apakah itu juga di Stabilo? Sudah sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali bahwa walaupun sekarang kita ketahui konsep tentang perbaikan infrastruktur akibat bencana kemarin sudah masuk dalam program besar Provinsi Sulawesi Tengah yang dibiayai dari dana APBN, apakah itu dari bantuan luar negeri, dana APBN sendiri, bahkan dari APBD kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang apakah kemudian itu digarisbawahi, itu bukan cuma digarisbawahi, dikasih tebal, dikasih tanda petik lagi untuk harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam program nasional. Jadi tugas pemerintah ke depan itu artinya memastikan bahwa program ini benar-benar akan dilaksanakan. Jangan sampai nanti kemudian karena kita lemah dalam mengawal, kemudian program yang sesungguhnya sudah dialokasikan anggarannya itu kemudian tidak bisa dilaksanakan cuma karena hal-hal yang sesungguhnya menjadi kelemahan kita untuk melakukan koordinasi. Tapi jika kami lagi-lagi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi gubernur ke depan, maka saya memberi jaminan, insya Allah saya dengan Pak Barto akan berdiri di barisan paling depan berjuang ke tingkat pusat sana, ditambah dengan upaya-upaya lain yang kita lakukan dengan dana yang tersedia di daerah untuk memastikan bahwa penanganan itu segera bisa kita selesaikan. Baik, nah ini menarik, tapi karena kita obrolnya santai, silakan diminum dulu teh dan kopi, Pak Barto. Pak Dayat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menarik sekali karena masalah pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sulawesi Tengah juga ini menjadi perhatian nasional. Pak Hidayat menyebut ini Pronas. Tetapi saya ke sektor lain. Di dalam visi misi bukan hanya masalah infrastruktur, pembangunan manusia pasca bencana dan sebagainya, tetapi juga ada hal lain. Kesehatan misalnya. Kesehatan seperti apa? Saya ke Pak Barto atau ke Pak Dayat? Boleh. Silakan. Nanti Pak Barto akan menambahkan ya. Kalau bicara soal pembangunan sektor kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusianya, maka ada 2 hal di situ yang perlu kita perhatikan, yaitu kesehatan dan pendidikan. Saya selama ini ketika menjadi sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pembahasan anggaran 3 tahun ketika saya menjadi Sekprov itu selalu saya undang lebih awal itu untuk memasukkan program itu adalah dari Dinas Kesehatan, di dalamnya ada rumah sakit yang memang menangani soal kesehatan.
saya memastikan bahwa usulan anggaran yang mereka ajukan itu setelah kita evaluasi, itu kita pastikan kita akan penuhi. Kenapa? Karena memang penting sekali masalah kesehatan itu dorong. Dan juga kita nanti ke depan, insya Allah mudah-mudahan akan memberikan jaminan. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang dulunya telah dijamin oleh pemerintah pusat untuk layanan kesehatan yang melalui Kartu Jaminan Kesehatan Nasional JKN, itu kemudian dihapuskan dari data pusat. Dan mereka sekarang itu adalah kelompok masyarakat miskin yang juga masih membutuhkan layanan kesehatan. Maka kita akan pastikan ke depan, kita akan pastikan, insya Allah mudah-mudahan, lagi-lagi kalau kita diberi amanah, maka itu menjadi program utama kita untuk memastikan mereka dapat memperoleh jaminan kesehatan yang nanti kalau tidak dibiayai oleh pemerintah pusat akan dibiayai oleh daerah. Insya Allah. Dan kita akan sharing, jadi kita akan sharing dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan bahwa di setiap kabupaten kota mereka juga harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Insya Allah. Nah, beberapa infrastruktur kesehatan di Sulawesi Tengah kita lihat memang belum tersentuh tingkat kelayakannya belum tersentuh baik oleh pembangunan. Bisa jadi misalnya di beberapa daerah itu ada beberapa tenaga medis yang belum sampai di sana. Mungkin faktor geografis, Pak Hidayat dan Pak Barto. Pak Barto mungkin bisa memberikan sedikit tambahan ya. Ya, jadi dalam hal masalah kesehatan tentunya alhamdulillah karena sekarang kan kita sudah punya fakultas kedokteran di Unpad. Nah, itu tentunya bagaimana nanti pemerintah provinsi bersama Universitas Tadulako bisa lebih mendorong tenaga-tenaga lulusan Universitas Tadulako ini untuk dimanfaatkan di daerah Sulawesi Tengah. Kemudian beberapa sekolah-sekolah keperawatan itu yang kita tingkatkan lagi kapasitasnya sehingga bisa membantu dalam hal penyediaan tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok. Nah, untuk Anda yang saat ini menyaksikan podcast Palu, obrolan jalan maghrib bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur Pak Hidayat Lamakarate dan juga Pak Bartolomeo Sutanigala, kami mengucapkan selamat bergabung dan kami tidak membuka sesi tanya jawab karena ini adalah membedah visi misi. Untuk pada sesi tanya jawab bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan dan beliau langsung menjawabnya. Nah, untuk Anda juga yang belum menyukai dan juga membagikan halaman podcast Palu dan juga subscribe akun YouTube podcast Palu, silakan kami minta untuk membantu menyebarluaskan informasi yang sedang kami siarkan sore hari ini. Nah, Pak Hidayat, di sektor kesehatan sudah. Kita lebih detail ke masalah ekonomi. Ya. Masalah ekonomi, ada beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang masih disebut tertinggi dari sisi kemiskinan, angka kemiskinannya. Nah, jikalau Tuhan meridhoi kemudian Pak Hidayat dan Pak Barto jadi memimpin Sulawesi Tengah, perihal masalah ekonomi seperti apa? Ya, saya kira yang pertama kita akan lakukan adalah menyempurnakan, memperbaiki data tentang masyarakat miskin yang ada di Sulawesi Tengah. Dan tentu kita harus mencari tahu faktor penyebab kemiskinan mereka itu apa. Kemudian yang berikutnya, tentu kita akan mencarikan solusi. Solusi pertama adalah kalau kemudian kemiskinan itu disebabkan karena mereka tidak bisa bekerja, maka kita lagi-lagi harus menginventarisir. Menginventarisir itu mereka bisa bekerja di sektor apa. Karena begini, menciptakan lapangan kerja baru itu tidak selalu kemudian bisa langsung menyelesaikan persoalan tenaga kerja. Kenapa? Kalau kita ciptakan lapangan kerja baru, contoh misalnya di Morowali. Di Morowali itu ada ruang kerja sebenarnya yang besar sekali bagi masyarakat untuk bisa bekerja di sana, di industri misalnya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja ini memang mau ke sana? Jangan sampai nanti mereka tidak punya keahlian, punya keterampilan untuk ke sana. Maka kita harus melihat potensi lapangan kerja yang bisa dimasuki oleh masyarakat itu lewat kita lakukan dulu pendataan dan sebagainya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat memang dari hasil survei di lapangan, kalau kita tanya mereka apa yang kalian inginkan dari masyarakat hari ini, maka yang tinggi sekali menjawab itu adalah mereka menginginkan pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Oke, saya bilang lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak bisa kita janjikan PNS, tidak boleh. Kita harus menjanjikan kepada mereka lapangan kerja di mana mereka punya ruang untuk bisa masuk bekerja di situ. Contoh di program kami kemarin itu, saya mendorong untuk mencoba menciptakan satu industri dalam satu kabupaten. Industri olahan hasil produksi pertanian, perkebunan misalnya, atau perikanan dan kelautan, kalau kita dorong ada di setiap kabupaten, maka itu memastikan bisa membuka lapangan kerja, ditambah dengan industri lainnya.
Bahkan kita akan mendorong kerja-kerja olahan-olahan UKM, kerja-kerja UKM. UKM ini sebenarnya dianggap, mungkin sebagian orang tidak menganggap itu sebagai lapangan kerja. Tapi bagi saya, termasuk saya kan pelaku UKM. Di tempat saya sendiri, sebelum saya di posisi-posisi sekarang ini, saya dulu mengelola UKM. Saya punya usaha bawang goreng dan sebagainya. Saya melihat ternyata potensi itu bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk 10-20 orang di sekitar kita. Nah, kalau ini kita dorong di ruang-ruang yang besar dan banyak jumlahnya, ini bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ini sektor-sektor tenaga kerja ini yang kita coba. Nah, kalau tadi Pak Dayat menyebut soal pembukaan lapangan kerja baru. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa sektor-sektor di Sulawesi Tengah ini yang menjadi tumpuan pendapatan asli daerah, PAD. Misalnya sektor industri, kelautan, perikanan dan sebagainya. Nah, peningkatan fiskal ini juga apakah bagian masuk dalam visi misi? Jadi peningkatan pendapatan asli daerah ini tentu harus didorong. Harus didorong kenapa? Karena pendapatan daerah kita hari ini baru sampai di angka 1 triliun. Dengan potensi sumber daya Sulawesi Tengah yang seperti sekarang, itu kalau kita lihat di data APBD kita, maka PAD kita itu baru 1 triliun. Saya melihat bahwa masih banyak peluang atau potensi sumber daya lainnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah kita. Nah, ini nanti yang akan kita dorong. Bisa saja dari sektor misalnya kerjasama antar daerah, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga melalui pengembangan perusda. Kalau perusda kita maksimalkan, dia bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan dimitrakan dengan beberapa usaha-usaha yang ada di Sulawesi Tengah. Itu beberapa, dan sumber-sumber sumber-sumber daya alam lainnya. Saya dari perikanan, kelautan dan sebagainya itu. Saya kira itu. Pendorongan pemanfaatan UKM di tengah masyarakat yang tadi Pak Hidayat sebutkan bahwa ini menjadi bagian dari prioritas pemerintahan yang akan ke depan. Seperti apa kalau Pak Parto melihat itu? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi itu adalah pembukaan lapangan kerja baru. Yang kami juga titik beratkan nanti adalah di mana masyarakat kita ini ada yang memang sudah tidak mau bekerja yang lain kecuali yang mereka sudah kerjakan sekarang, misalkan petani atau nelayan. Nah, ini juga menjadi perhatian kami ke depan, bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan yang selama ini belum difasilitasi oleh pemerintah, itu akan kami lakukan ke depan, insya Allah. Ya, karena sektor UMKM ini juga saat ini tengah, apalagi misalnya di era industri teknologi seperti ini kan, pemanfaatan teknologi juga tentu menjadi bagian tak terpisahkan pada. Nah, kita tinggalkan soal itu, soal ekonomi. Pendidikan bagaimana Pak Dayat? Pendidikan kita akan mengemas dengan judul memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah dapat memperoleh pendidikan yang layak. Artinya kita pastikan setiap masyarakat Sulawesi Tengah itu bisa memperoleh pendidikan yang dia butuhkan, ya. Bahkan kita nanti akan mendorong pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, pastikan bahwa pemberian pendidikan gratis kepada masyarakat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sekarang ini tinggal pendidikan tingkat menengah atas saja yang masih berbayar sekarang ini. Dengan kondisi sekarang ini dia masih berbayar, masih ada biaya untuk biaya pendidikan di tingkat menengah atas. Dan kemarin ketika saya melakukan hitungan-hitungan dengan pendapatan yang ada di daerah kita sendiri, Sulawesi Tengah ini, dengan sumber keuangan yang ada di kita, itu bisa dijamin bahwa biaya pendidikan bagi masyarakat nanti di tingkat itu bisa kita gratiskan. Insya Allah, mudah-mudahan ini nanti kita akan wujudkan nanti kalau kemudian kita diberi amanah oleh Allah, kita akan gratiskan pendidikan di tingkat SMA SMK yang sekarang ini masih berbayar, insya Allah. Bagaimana mewujudkannya di APBD soal? Kalau kita tahu kan biaya pendidikan dimasukkan juga dalam setiap penganggaran. Saya kira tidak sulit ya. Kita tinggal menghitung berapa sesungguhnya biaya yang dibutuhkan oleh setiap sekolah. Kemudian ketika misalnya pendidikan biaya yang sekarang ini dikeluarkan oleh siswa yang menjadi beban dan masih dikeluhkan sekarang ini, itu nanti kita akan hitung dan kita tanggung, kita talangi lewat APBD kita. Itu saya sudah hitung bisa. Nanti dia dimasukkan ke komponen biaya dinas pendidikan. Itu di tahun kedua pemerintahan itu sudah berjalan. Ya, karena kalau tahun pertama kalau misalnya pelantikannya nanti di bulan Juni otomatis kan belum bisa berjalan. Di tahun kedua insya Allah mudah-mudahan itu sudah berjalan insya Allah. Itu kita jaminkan kepada masyarakat. Saya tambahkan jadi selain yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, yang menjadi kendala masalah pendidikan di Sulawesi Tengah, tentunya di tempat lain juga seperti itu, kurang tersedianya tenaga guru baik kuantitas maupun kualitasnya di
pelosok-pelosok. Nah ini mungkin nanti ke depan kalau Tuhan mempercayakan kami untuk memimpin Sulawesi Tengah ini, insya Allah itu akan menjadi perhatian kami bagaimana mendorong tenaga-tenaga guru ini yang tadinya tidak mau ke pelosok, Peningkatan kualitas juga. ya kualitas maupun kuantitas. Karena kita tahu di pelosok itu ada guru yang menangani satu guru sampai 2 kelas atau 3 kelas. Ya, Bisa jadi ada terutama satu sekolah guru, dasar, ya. satu guru melayani satu sekolah. Ya itu Sudah dia gurunya, dia Dia kepala bendaharanya, dia sekolahnya. kepala sekolahnya. sehingga nantinya itu akan menjadi perhatian kami dan Pak Hidayat juga ke depan. Ya, untuk dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang paling penting memang karena sektor pendidikan ini juga kita tahu bagaimana membuat masyarakat mencerdaskan masyarakat kita. Sektor pendidikan itulah titik tumpunya, sehingga bukan cuma urusan penambahan kualitas dan kuantitas, mungkin juga sarana dan prasarananya. Ya. Ya. Kalau dalam hitungan Pak Hidayat dan Pak Barto, apakah dibutuhkan lagi penambahan sarana sekolah ini, sarana pendidikan? Sebenarnya kalau untuk jumlah sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita bicara dulu pada posisi apakah kita bicara untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat atau kemudian kita memaksimalkan sekolah yang ada dan masyarakat bisa bersekolah di sana. Sekarang ini secara nasional memang mereka masih memoratorium, masih belum membuka terlalu luas kesempatan untuk kita mendirikan sekolah-sekolah baru, utamanya SMK. Kenapa? Karena sekolah-sekolah baru ini membawa konsekuensi pada banyak hal. Pertama, infrastruktur, pembiayaan, ketersediaan tenaga guru dan sebagainya. Nah, ini yang nanti mungkin kita akan coba maksimalkan dengan jumlah sekolah yang ada sekarang ini. Kita memang perlu, jadi kalau kita lihat kondisi sekolah kita hari ini, memang kita perlu untuk menambahkan fasilitas, ya, menambahkan fasilitas. Yang terpenting juga adalah memberikan jaminan bahwa ada insentif yang bisa kita berikan kepada guru-guru, terutama mereka yang bekerja di ruang-ruang yang jauh dari tempat umum, misalnya di daerah-daerah terpencil Jauh dari dan sebagainya, dari jangkauan dan sebagainya itu. Komunikasi dan sebagainya. Iya, itu. Nah, dari sektor pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur komunikasi dulu. Kalau infrastruktur jalan dan sebagainya kan kita tahu Ya. di pembangunan di zaman Pak Longki menjabat dari 5 sampai 10 tahun ini kan Ya. itu sudah Banyak yang banyak yang sudah dilakukan. Banyak sekali. Nah, dalam sektor komunikasi di era serba dekat dengan teknologi ini, apa yang baru dilakukan dalam visi misi perihal komunikasi? Saya kira di program kami ada, ya, kita akan mendorong satu desa, satu ruang untuk mereka bisa mengakses internet. Itu yang pertama. Dan kemudian kedua, kita masih punya 30% desa, kurang lebih ya, yang itu mereka belum dijangkau oleh jaringan. Saya punya pengalaman menyelesaikan persoalan itu ketika di Banggai Laut dulu. Ketika saya di Banggai Laut, semua wilayah di pulau-pulau di Banggai Laut itu tidak ada sama sekali jaringannya. Kemudian saya coba berkomunikasi dengan penyedia jaringan. Mereka mengatakan bahwa ini bisnis. Saya bilang iya, tapi coba bicara juga soal CSR. Anda membagi keuntungan Anda untuk memberikan jaminan masyarakat merdeka dari telekomunikasi. Dan kemudian apa yang bisa Anda siapkan, apa yang bisa pemerintah siapkan, sehingga kita kerja sama-sama untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan layanan telekomunikasi itu. Mereka bisa menelpon, berinternet dan sebagainya, sehingga mereka tidak tertinggal. Dan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, kemudian kesepakatan itu dibangun, dan sampai hari ini di wilayah pulau-pulau di Banggai Laut itu yang dulu tidak ada jaringan, sekarang semua sudah terjangkau jaringan dan mereka sudah bisa menelpon, sudah bisa internet, bahkan Kalau saya mereka lihat sudah memang, ujian. teman-teman saya di Bangkep itu sudah bisa TikTok kan, Pak? Dan Pak Barto, dari sektor pertanian, kita tahu Sulawesi Tengah hampir setengahnya itu adalah wilayah pertanian. Yeah. Bahkan sektor pertanian menjadi primadona. Visi misi yang ditelurkan oleh Pak pasangan ini, sektor pertanian itu dapat porsi berapa? Ya, pokoknya itu menjadi perhatian khusus kami. Yang pasti bahwa yang dirasakan oleh petani kita saat ini itu sulitnya memasarkan kadang-kadang hasil buminya. Kemudian jalan-jalan produksi yang belum layak untuk mereka, sehingga kadang-kadang mereka harus pikul. Nah, ini menjadi perhatian kami ke depan, insya Allah, untuk memperhatikan semua itu, termasuk pengadaan bibit unggul. Ya, ini perlu difasilitasi oleh pemerintah, bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan bibit unggul yang betul-betul unggul, sehingga pada saatnya nanti mereka akan memetik hasilnya dengan baik karena memang bibitnya unggul. Nah, Ya. soal modernisasi model pertanian juga ada bayangan itu ada ya? Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya
kita jangan hanya fokus di intensifikasi, modernisasi, mekanisasi alat-alat pertanian. Kenapa? Karena semua itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan, meningkatkan produksi. Tapi yang terpenting di sektor itu sebenarnya pertanian, perkebunan, kelautan itu sebenarnya menurut pendapat saya yang harus kita dorong ke depan, dan pemerintah harus hadir berdiri di depan itu, memastikan ketika hasilnya ada itu harganya layak. Itu yang penting sebenarnya, sehingga seperti disebut Pak Parto tadi, hasil buminya harus sampai ke pasar. Dan pasar membeli dengan harga yang layak. Nah, di situ pemerintah harus hadir. Kalau ada slogan yang mengatakan jangan biarkan petani, nelayan kemudian berjuang sendiri menyelesaikan masalahnya, maka caranya bagaimana? Caranya tidak ada lain, pemerintah harus berdiri setelah petani, pemerintah, kemudian baru yang lain-lainnya. Kitalah yang memfasilitasi mereka untuk sampai pada titik tadi itu, sehingga ketika dia menghasilkan sesuatu dari program kita, melakukan mekanisasi, melakukan modernisasi, melakukan intensifikasi dan sebagainya teknologi itu, kita pastikan pasarnya harus terjamin dengan baik. Itu yang penting, karena kesejahteraannya didapatkan dari situ. Kalau pengalaman perjalanan saya dengan Ketua PDI Perjuangan, Pak Muharam Nurdin, ke beberapa pelosok di wilayah Poso, sektor pertanian ini kan unggul di sana. Hanya saja masalah transportasi yang tadi disebut, bagaimana agar jalan produksinya itu yang masih kesulitan. Tadi sudah ada gambaran dari Pak Hidayat, Kak Dayat dan juga Pak Barto soal seperti apa sektor pertanian yang di breakdown di dalam visi dan misi. Nah, kalau di sektor lain, sektor hukum misalnya, ya, kalau kita tahu ini juga paling penting, misalnya bagaimana ekonomi bisa berkembang, bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan kalau masih ada masalah-masalah hukum yang belum selesai. Misalnya masalah perdata agraria dan sebagainya. Iya, saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi masyarakat harus difasilitasi, harus dijelaskan kepada mereka di mana kedudukan mereka, kedudukan hukum mereka dalam sebuah persoalan perdata. Kenapa begini? Masyarakat kadang-kadang menduduki sebuah wilayah yang sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah yang tidak boleh mereka tempati, karena itu adalah wilayah negara dalam statusnya sebagai hutan lindung misalnya. Tapi masyarakat sudah berdiam di situ dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kedua, masyarakat misalnya masuk ke ruang-ruang lain yang sesungguhnya juga secara perdata mereka tidak memenuhi syarat untuk ada di situ. Yang paling penting adalah bukan membantu bagaimana caranya menyelesaikan ketika dia bermasalah hukum, tapi kita harus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang kedudukan dia sebenarnya di mana. Sehingga jika ada kebijakan akan dibuat nanti dalam rangka penanganan masalah ini, itu mereka tidak terjerat di persoalan hukum, gitu. Itu persoalan perdataan, dan persoalan dengan lokasi, lahan dan sebagainya. Tapi ada hal lain juga yang penting sekali adalah memastikan, kita akan memastikan, pemerintah ini akan memastikan, jadi kami akan mencoba mendorong memastikan bahwa masyarakat-masyarakat lain juga yang mengalami persoalan hukum dan mereka sesungguhnya tidak paham bahwa dia bermasalah dan sebagainya, kita akan coba untuk mendirikan lembaga-lembaga bantuan hukum yang nanti akan membantu masyarakat yang punya persoalan hukum dan dia tidak mampu membiayai dirinya untuk masuk ke ruang-ruang itu. Ya, kita akan menyiapkan fasilitas untuk itu sehingga mereka nanti akan memahami bahwa kedudukannya dia secara hukum ada di mana. Sehingga kalau dia terhukum atau mungkin dia bisa terhindar dari hukum, dan ada pemerintah hadir di situ membantu mereka, insya Allah. Pak Barto mau menambahkan? Ya, cukup. Nah, Pak Barto dan juga Pak Hidayat ini kan orang birokrasi. Kita tahu Anda berdua adalah doktor di bidangnya masing-masing, sehingga orang menganggap bahwa hal-hal yang menyangkut hal-hal yang visioner ke depan itu Anda berdua sudah memiliki itu. Nah, tapi ada hal yang paling penting ini. Di Sulawesi Tengah ini kan sektor industri, pertambangan itu juga menjadi sektor lain yang menjadi perhatian. Salah satu yang menjadi primadona di Sulawesi Tengah itu adalah sektor pertambangan. Nah, kalau dilihat dari segi hukum misalnya, ada beberapa persoalan pertambangan yang belum selesai saat ini. Pak Barto? Pak Barto, silakan, nanti saya sambung. Ya, jadi memang yang menjadi masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar areal pertambangan saat ini masalah lingkungan. Sehingga ke depan kami akan mendorong bagaimana pemeriksaan terhadap analisa dampak lingkungan ini betul-betul menjadi prioritas, sehingga kejadian-kejadian yang seperti sekarang sering terjadi itu tidak terjadi lagi. Itu yang perlu menjadi perhatian kami ke depan. Pak Kadayat, tambahan sedikit. Iya, saya kalau bicara soal pertambangan sebenarnya
tergelitik saya punya hati nurani sebenarnya. Kenapa? Karena saya ini kan orang yang juga pencinta lingkungan. Betul. Tetapi kemudian kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Karena di wilayah kita punya potensi untuk itu. Baik tambang galian C, kemudian tambang-tambang galian lainnya seperti nikel dan sebagainya yang ada di kita. Bahkan kita punya sumber daya alam gas dan sebagainya, memang potensinya sangat luar biasa. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa jangan kita kemudian alergi dengan tambang, jangan kita alergi. Tapi kemudian juga kita pastikan bahwa kehadiran industri tambang yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa memberikan jaminan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya minimal di lingkar tambang itu, dan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang sumber daya itu ada di kita. Nah, caranya bagaimana? Ya kita pastikan kepada mereka, ciptakan diri kalian menjadi industri yang disenangi oleh masyarakat yang ada di sini. Karena sekarang ini banyak orang yang kemudian terganggu dengan hadirnya mereka. Artinya kehadiran pertambangan itu juga membawa manfaat bagi masyarakat Iya, kita. karena kita contohnya misalnya kita masih melihat ada demo dan sebagainya menolak itu. Ya kita pastikan insya Allah mudah-mudahan kehadiran tambang itu akan kita jaga, kita lindungi dalam rangka untuk apa? Memastikan mereka bisa menyiapkan ruang-ruang bagi masyarakat untuk bisa bekerja di sektor itu. Saya kira. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir terkait dengan Pak Barto. Di luar yang visi misi, Ya. kita tahu bahwa Anda berdua itu diusung oleh dua partai besar. Ya, kalau media nasional menyebut ini adalah gajah, PDIP dan juga Gerindra. Nah, tantangan ke depan itu bagaimana bisa agar dua partai besar ini juga bisa membawa dampak besar terhadap kemenangan Pak Dayat dan Pak Barto. Pak Barto silakan dulu, nanti saya tutup. Dari PDIP. Ya, jadi tentunya kita tidak berbicara partai per partai, karena kami ini selain dua partai yang mengusung, ada 5 partai yang mendukung. Ya, jadi ini kami sudah bentuk koalisi. Tentunya nanti koalisi ini akan bekerja bersama-sama bagaimana untuk bisa memenangkan kami. Saya kira itu lewat koalisi. Termasuk juga figur Pak Longki Janggola, Gubernur 2 periode, dan juga Wakil Ketua DPRD Pak Muharam Nurdin, yang bisa mungkin menjadi magnet di situ. Pak Dayat bagaimana? Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa cukupnya partai politik pengusung itu adalah merupakan syarat untuk bisa mengusung kami menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Kekuatan jaringan partai ini adalah salah satu faktor yang juga ikut menentukan kami bisa meraih suara banyak dalam proses politik ini. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah saya ingin mengatakan kepada publik Sulawesi Tengah bahwa jika kalian ingin melihat Sulawesi Tengah ke depan seperti apa, lihatlah kami ini berdua ini. Kami sudah hadir di sini mewakili generasi kami untuk menyatakan kepada kalian semua bahwa kami siap bekerja untuk kalian. Dan kemudian kekuatan kami bekerja ini adalah untuk melihat Sulawesi Tengah ke depan yang lebih baik. Kan begitu? Sehingga partai pengusung ini insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan jaringannya juga itu nanti bisa memberikan dukungan dorongan kepada kami sehingga kami bisa meraih insya Allah mudah-mudahan meraih hasil terbaik di proses politik 2020 nanti. Baik. Amin. Yang terakhir, karena ini adalah hajatan pesta demokrasi, pesta namanya kan harus euforianya harus adalah bergembira, yang gembira gitu, bukan gontok-gontokan saling marah-marah dan sebagainya. Closing statement dari Pak Barto dulu. Closing statement agar para pendukung di bawah itu bisa cooling down. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa yang paling pertama itu adalah mohon dukung dan doakan kami. Yang kedua adalah jangan kita saling menzolimi. Ya, saya selalu sampaikan kepada teman-teman di bawah, di teman-teman saya di tim bahwa kita berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh aturan yang ada. Jangan melanggar aturan, gitu ya. Melanggar. Kedayat, silakan Kedayat. Kalau saya sederhana saja, kita akan wujudkan politik santun, demokrasi yang damai. Kata orang bahwa tidak ada politik yang kemudian tidak berseteru. Tapi bagi kita, kalau kita mau melakukan, insya Allah mudah-mudahan bisa. Dan kami berdua telah bersepakat bahwa kita akan wujudkan itu. Politik santun yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita datang dengan suasana yang damai, karena kita ingin demokrasi yang terbangun di Sulawesi Tengah lewat pilkada ini adalah demokrasi yang damai, bersahaja dan tidak ada konflik. Karena kalau itu terjadi, insya Allah mudah-mudahan masyarakat juga akan damai. Dan terakhir, mungkin saya akan titipkan sedikit pesan, karena kami juga sudah diusung oleh partai dan insya Allah mudah-mudahan memenuhi syarat untuk maju. Di tangan saya ini ada sedikit lembaran
Kami mohon dukungan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 9 Desember nanti, mari kita beramai-ramai untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik ke depan. Bantu kami untuk mencoblos di 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Hidayat Lama Karate, calon gubernur Sulawesi Tengah, dan juga Pak Bartolomeo Standigala, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra dan juga Partai PDI Perjuangan serta partai-partai pendukung lainnya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Warkop Nagaya, Kafe Nagaya yang menyediakan tempat yang sangat bersahaja ini untuk kita gunakan live podcast di Podcast Palu dan juga di halaman Facebook yang tentu sudah Anda tonton sore hari ini. Dan kita berterima kasih juga terhadap teman-teman yang sudah menginisiasi Amin. Luar biasa. hadirnya Podcast Palu. Karena kita berupaya untuk tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin bisa berguna bagi masyarakat, bagi penonton. Amin. Dan juga bisa membalancingnya, Pak Hidayat. Karena kemarin kita sudah mendatangkan Pak Rusdi Mastura dan juga Pak Mamun Amir. Baik, terima kasih banyak. Saya Abdi Mari mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Salam corona. Salam corona. Amin. Allahumma shalli. Minum kopi dulu.